Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya sangat berbahagia bisa berbagi ya informasi tentang apa itu rational thinking ya dan emotional thinking dalam menghadapi pandemik COVID-19 pada saat ini. Jadi nanti silahkan kita sama-sama belajar gitu ya. Silakan Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi buat Bapak Ibu semua yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam acara webinar seri kelima yang diselenggarakan oleh AACAM bekerjasama dengan SBIPB. Pada pagi ini saya akan menyampaikan paparan yang berjudul Quo Vadis Rational Thinking in COVID-19 Pandemic. Saya, Yahya Agung Kuntadi, saya bekerja di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Bapak Ibu sekalian, kita saat ini sedang menghadapi suatu kondisi yang luar biasa, yaitu pandemi COVID-19, yang merupakan Big Bang dalam sejarah umat manusia. Mengapa demikian? Bapak Ibu, kita mengalami kejadian-kejadian luar biasa sebelumnya, yaitu pernah ada Spanish flu di tahun 1900-an, kemudian ada Great Depression di tahun 1930-an, bahkan terakhir-terakhir ini ada krisis moneter tahun 98, kemudian dilanjut krisis moneter di tahun 2008 yang lalu. Nah, dalam mengalami berbagai masalah di dunia ini, manusia dapat bertahan. Nah, mengapa manusia dapat bertahan menghadapi berbagai masalah itu? Karena ada modal, yaitu modal akal pikiran. Akal pikiran merupakan karunia dari Tuhan Sang Pencipta kepada manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, alur pikiran manusia itu bisa diklasifikasikan dalam dua jenis. Yang pertama, pikiran rasional, yang kedua adalah pikiran emosional. Nah, pembagian ini berdasarkan sandaran atau tumpuan bangunan pemikiran. Pemikiran rasional bersandar pada logika dalam menanggapi fenomena, dianalisis dengan proses yang tertentu dan tertata. Nah, sedangkan pikiran emosional bersandar pada perasaan dalam menanggapi fenomena yang dianalisis secara cepat, impulsif, dan proses yang banyak keterbatasannya sehingga tidak ada aturan bakunya. Nah, ada kalanya kedua pemikiran ini bertemu pada titik yang sama. Namun seringkali mereka malah tidak bertemu atau berpisah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam kesempatan ini, kedua alur pikir tersebut, baik rasional maupun emosional, akan menanggapi fenomena COVID-19. Nah, setelah itu akan disandingkan dengan fakta, kenyataan yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Nah, akan kemudian kita analisis dengan analisis post factum, sehingga kita bisa melihat bagaimana kedua pemikiran tersebut bekerja, kira-kira demikian. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam menganalisis dua pikiran menanggapi fenomena COVID-19 ini, ada tiga area ya, yang akan dilihat, yaitu area penyebaran virus COVID-19, kemudian kedua, area kesehatan terkait virus COVID-19, dan yang ketiga, area dampak pandemi COVID-19. Nah, mari kita lihat satu-satu. Penyebaran virus COVID-19, Bapak Ibu sekalian, dimulai di kota Wuhan, ya, di China, Desember 2019, kemudian menyebar ke seluruh China, dan akhirnya ke seluruh dunia. Ya, pada 11 Maret 2020, akhirnya WHO menyatakan bahwa virus corona atau COVID-19 merupakan pandemi. Ya, mengapa? Karena di 114 negara sudah ditemukan 118.000 kasus yang menyebabkan 4.291 kematian. Nah, bagaimana fenomena yang ada di Indonesia? Kita mencatat ada dua fenomena yang akan kita lihat. Ya, pertama adalah penolakan pemakaman jenazah pasien COVID-19, dan yang kedua penggunaan masker. Bagaimana pemikiran rasional dan pemikiran emosional menyikapi, menanggapi kedua fenomena tersebut. Bapak Ibu sekalian, untuk fenomena pertama, penolakan pemakaman jenazah
pasien COVID-19. Nah, pemikiran rasional menyampaikan bahwa virus COVID-19 itu bisa ditularkan hanya karena adanya kontak cairan. Ya. Kalau jenazah pasien COVID-19 sudah dibungkus rapi, diikuti protokol penanganannya ya dengan baik, maka tidak perlu khawatir ya untuk dimakamkan. Ya. Namun pemikiran emosional sebaliknya diliputi rasa khawatir yang penuh sehingga berpikiran meskipun ya pasien COVID-19 itu sudah meninggal, akan dikuburkan, tapi punya potensi menularkan, bahkan setelah dikubur itu masih bisa menularkan, ya, sehingga mereka tidak mau pemakaman jenazah pasien COVID-19 dekat dengan pemukiman mereka. Nah, post factumnya bagaimana Bapak Ibu? Ternyata pemakaman jenazah pasien COVID-19 itu yang sudah mengikuti prosedur standar pencegahan penularan tetap bisa dilakukan, gitu ya. Bahkan pemerintah melakukan sosialisasi pendekatan kepada masyarakat dengan bantuan aparat keamanan di lapangan. Nah, fenomena yang kedua, penggunaan masker. Nah, pemikiran rasional melihat bahwa penggunaan masker itu penting karena fungsi masker ya, itu menahan cairan dari penderita pasien COVID-19 untuk bisa menyebar ya di situ. Namun kalau pemikiran emosional itu melihat penggunaan masker untuk menimbulkan rasa aman, rasa nyaman gitu ya, sehingga mereka bisa secara psikologis itu aman, terlindung dari penularan COVID-19. Post factumnya bagaimana? Penggunaan masker ini menjadi pro kontra. Pada awalnya penggunaan masker ditujukan untuk orang yang sakit saja, namun belakangan didukung oleh WHO juga gitu ya. Akhirnya penggunaan masker untuk semua orang, baik yang sakit maupun yang tidak sakit. Bahkan di Amerika Donald Trump juga sempat bersikukuh dengan hal ini gitu ya. Nah, baiklah, Bapak Ibu sekalian, untuk yang kedua yaitu kesehatan terkait virus COVID-19, kita menyadari bahwa virus corona ini belum ada obatnya, belum ada vaksinnya. Nah, sehingga tindakan preventif atau pendekatan preventif itu lebih diutamakan. Sedangkan tindakan kuratif itu dilakukan ya dengan resep dokter meskipun belum dijamin ya efikasinya. Nah, di Indonesia ada dua fenomena ya, yang kita akan bahas. Yang pertama adalah konsumsi empon-empon mencegah COVID-19 dan penggunaan kloroquine, obat malaria sebagai obat COVID-19. Pemikiran rasional menyikapi fenomena konsumsi empon-empon dan multivitamin ya untuk meningkatkan imunitas gitu ya menghadapi penyebaran COVID-19 ini, itu berpikir bahwa di dalam empon-empon itu ada bahan tertentu antiviral yang bisa meningkatkan imunitas. Demikian juga dengan multivitamin. Nah, di pemikiran emosional itu tidak memandang empon-empon tertentu, tapi semua jenis empon-empon itu bisa mempunyai ya khasiat yang sama. Nah, itu pemikiran emosionalnya. Bahkan semakin banyak mengkonsumsi, semakin sering mengkonsumsi, maka akan meningkatkan imunitas. Demikianlah pemikiran emosional. Bagaimana post factumnya? Post factumnya bahwa konsumsi empon-empon dan vitamin itu awal-awalnya begitu meledak, begitu banyak orang melakukan, bahkan sampai harga jahe merah itu melambung tinggi ya. Nah, sekarang ini sudah mulai menurun ya, sehingga banyak juga orang sudah tidak rutin gitu ya mengkonsumsi empon-empon maupun multivitamin. Nah, fenomena keempat yaitu penggunaan obat malaria atau kloroquine. Nah, untuk pemikiran nasional melihat bahwa kemampuan kloroquine inilah yang bisa digunakan untuk menangani penyakit atau virus corona. Ya, kenapa? Karena kemampuan kloroquine menurunkan daya ikat plasmodium terhadap sel inang itu diharapkan bisa dimunculkan pada saat penanganan corona itu. Nah, untuk pendekatan emosional itu bahkan konsumsi kloroquine itu ya nggak usah pakai dosis, pokoknya minum kloroquine sebanyak-banyaknya, maka akan jadi sembuh. Itu pemikiran dari kloroquine, ya, pemikiran dari emosional terhadap konsumsi kloroquine. Nah, bahkan di pos waktunya bagaimana? Penggunaan kloroquine tidak dilanjutkan, gitu ya. Di Amerika Donald Trump sempat itu mendorong untuk penggunaan kloroquine, tapi ada pro kontra sehingga saat ini tidak dilakukan atau dilanjutkan lagi. Nah, untuk yang area ketiga, ini dampak pandemi COVID-19 luar biasa sehingga ada istilah namanya lockdown.
Nah, lockdown itu satu kondisi di mana tidak boleh ada orang keluar rumah, semua harus di dalam rumah, tidak boleh ada aktivitas ya di publik. Nah, Wuhan itu kota yang pertama kali lockdown di China, kemudian merambat ke China, bahkan ke seluruh dunia. Banyak negara melakukan lockdown. Nah, akibatnya apa? Ekonomi dunia terhenti, menyusut 3%. Menurut catatan IMF ini bahkan yang lebih buruk ketimbang kondisi Great Depression tahun 1930-an. Nah, fenomena apa yang di Indonesia terkait dengan hal ini? Ada dua, yaitu promosi WFH atau work from home dan transaksi ekonomi secara virtual dan non-cash atau cashless itu menjadi marak. Bagaimana pemikiran emosional maupun pemikiran rasional menyikapi hal ini? Nah, Bapak Ibu, di sini mereka bertemu ya, pemikiran emosional dan pemikiran rasional. Yang pertama adalah kegiatan bekerja dari rumah atau work from home. Bagi pemikiran rasional itu bagus karena mengurangi risiko penularan, mengurangi kontak langsung. Nah, untuk pemikiran emosional juga mendukung karena memberikan rasa aman, rasa nyaman, ya, terhindar dari risiko penularan. Pos waktunya bagaimana? Tidak semua si pekerjaan bisa dilakukan dari rumah, yaitu bekerja dari rumah, work from home. Ya, namun work from home akan menjadi tren atau pilihan pekerjaan di masa mendatang. Untuk transaksi ekonomi non-tunai secara virtual, pemikiran rasional melihat, oh itu bagus karena meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Ya, itu menjadi hal yang bagus, baik dilakukan. Nah, pemikiran emosional itu juga mendukung karena transaksi seperti itu akan memberikan rasa aman, nyaman, tidak perlu kita keluar rumah capek-capek. Nah, itu kira-kira pemikiran emosional. Pos waktunya bagaimana? Transaksi ekonomi secara tunai, non-tunai maupun virtual ini menjadi pilihan utama gitu untuk perkembangan kegiatan bisnis di masa mendatang pasca COVID-19. Nah, proyeksi pemikiran rasional era new normal pasca pandemi COVID-19 bagaimana? Bahwa arus pikir rasional itu tidak lagi sama. Mengapa? Karena ada yang faktor banjir informasi, ya begitu besar atau luasnya, masifnya penyebaran informasi terus-menerus, ya dalam berbagai bentuk. Dan hal ini membuat pemikiran rasional semua mempertimbangkan keyakinan publik yang berdasarkan informasi teknologi, keyakinan teknologi digital, dan keyakinan publik berbasiskan fakta ilmu pengetahuan. Nah, dua hal ini harus diperhatikan dalam melakukan pemikiran rasional. Karena di dalam pemikiran rasional ada logika. Nah, logika ini seperti server yang bisa overloading, karena begitu banyak informasi masuk, bisa menjadi kesulitan memproses informasi tersebut. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah melakukan adaptasi. Adaptasi logika pasca pandemik COVID-19. Ada dua hal yang perlu dikerjakan. Yang pertama adalah terbiasa membuka kemungkinan premis dari multisumber informasi untuk diolah, ya, untuk menjadi sebuah konklusi. Yang kedua adalah periksa ulang, periksa silang, double checking, cross checking, lebih sering terhadap premis ya yang didapatkan dari multisumber informasi sehingga mendapatkan validitas. Nah, pemikiran rasionalnya akan menjadi penting karena akan digunakan untuk mengantisipasi ya fenomena-fenomena yang akan muncul setelah pasca COVID-19 yang sebelumnya tidak pernah mungkin dibayangkan. Nah, Bapak Ibu, sebagai akhir dari paparan saya, kami memberikan kesimpulan. Yang pertama, pemikiran nasional itu masih diperlukan manusia dalam menghadapi berbagai masalah hidupnya, meskipun tidak pernah lagi sama. It's never be the same anymore. Yang kedua, logika sebagai sandaran pemikiran rasional diproyeksikan mengalami adaptasi ya, dalam merespon berbagai fenomena pasca pandemi COVID-19. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Cogito ergo sum. I think, therefore I am. René Descartes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.